Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Munif Ansori, NPM 22411217. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait manajemen kinerja. Manajemen kinerja yaitu meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Manajemen kinerja adalah proses yang sangat penting bagi setiap organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Kita akan membahas tentang definisi, manfaat, proses, metode, tantangan, dan peran teknologi dalam manajemen kinerja. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mungkin komprehensif tentang bagaimana menerapkan program manajemen kinerja yang efektif di organisasi kita. Manfaat manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Mungkin karyawan akan menjadi lebih fokus dan termotivasi karena tujuan yang jelas dan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan, yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Mengembangkan keterampilan karyawan. Pelatihan dan pengembangan yang terarah membantu karyawan meningkatkan kompetensi mereka. Manajemen kinerja yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, Google menggunakan OKR, Objectives and Key Result, untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dan individu, menghasilkan inovasi dan pertumbuhan yang signifikan. Proses manajemen kinerja. Perencanaan kinerja. Menetapkan tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, timbau. Pemantauan kinerja. Memberikan umpan balik berkelanjutan dan dukungan. Pengembangan kinerja. Mengidentifikasi kebutuhan dan pelatihan dan pengembangan. Penilaian kinerja. Melakukan evaluasi formal terhadap kinerja karyawan. Penghargaan kinerja. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian. Setiap langkah dalam proses manajemen kinerja saling terkait dan penting untuk mencapai hasil yang optimal. Perencanaan yang baik akan mempermudah pemantauan, dan umpan balik yang konstruktif akan mendukung pengembangan karyawan. Penilaian yang adil akan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka, dan penghargaan akan memperkuat perilaku positif. Metode penilaian kinerja. Skala penilaian rating scales menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Manajemen berdasarkan tujuan, MBO, menetapkan tujuan yang disepakati bersama dan mengukur pencapaian. 360 degree feedback, mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, maupun mungkin dari atasan, rekan kerja, bawahan, atau pelanggan. Pemilihan metode penilaian kinerja yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya, Microsoft beralih dari sistem penilaian stack ranking ke sistem umpan balik berkelanjutan untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Umpan balik yang efektif. Spesifik yaitu contohnya konkret tentang perilaku dan kinerja. 2. Tepat waktu. Umpan balik secepat mungkin setelah kejadian. Konstruktif. Fokus pada solusi dan pengembangan, bukan hanya kritik. Umpan balik yang efektif adalah kunci untuk membantu karyawan meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik harus disampaikan dengan cara yang positif dan mendukung.
sehingga karyawan merasa termotivasi untuk melakukan perubahan. Karyawan yang menerima umpan balik reguler memiliki kinerja 30% lebih tinggi. Sumber dari Gallup. Peran teknologi dalam manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja PMS, otomatisasi proses manajemen kinerja, memudahkan pemantauan dan pelaporan, analisis data, mengidentifikasi tren pada pola kinerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mobile accessibility, memungkinkan akses dan pemantauan kinerja kapan saja dan dimanapun. Teknologi memainkan peran penting dalam mempermudahkan dan meningkatkan efektivitas manajemen kinerja. Penggunaan platform seperti SuccessFactors atau Bamboo Heart dapat membantu mengelola tujuan, memberikan umpan balik, dan melacak kinerja karyawan secara efisien. Tantangan manajemen kinerja. Yang pertama adalah kurangnya dukungan dari manajemen. Yang kedua, tujuan yang tidak jelas. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Yang keempat, penilaian yang tidak adil. Implementasi program manajemen kinerja yang efektif tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan yang perlu diatasi seperti kurangnya dukungan dari manajemen, tujuan yang tidak jelas, kurangnya komunikasi, dan penilaian yang tidak adil. Penting untuk mengatasi tantangan ini agar program manajemen kinerja dapat berjalan dengan sukses. 70% karyawan merasa bahwa proses penilaian kinerja mereka tidak akurat. Kesimpulan, manajemen kinerja adalah investasi penting untuk keberhasilan organisasi. Yang kedua, implementasikan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, libatkan semua stakeholders, manajemen, karyawan, dan HR. Ukur dan evaluasi efektivitas program secara berkala. Manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi dengan menerapkan proses yang sistematis dan melibatkan semua stakeholders. Kita dapat menciptakan budaya kinerja yang positif dan meningkatkan keberhasilan organisasi. Yang selanjutnya adalah melakukan audit terhadap sistem manajemen kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat rencana tindakan untuk implementasi. Thank you. That's all I can see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.